Hai teman-teman semua, jumpa lagi di video kali ini. Makasih untuk video kali ini. Ya, jadi aku tuh udah lumayan lama banget ya nggak ngupload video review gitu, karena ya aku lagi lumayan sibuk di real life. Tapi ya anyway, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal battle review lagi. Dan di video kali ini aku bakal battle review 3 cleansing balm lokal. Yang dimana tuh harganya itu di bawah 50 ribuan semua, yaitu 3 cleansing balm ini. Ya karena yang seperti kita tahu kan double cleansing itu perlu banget ya buat kesehatan kulit kita. Karena itu sebagai konsumen kita tuh perlu pintar-pintar banget ya cari first cleanser yang benar-benar ampuh untuk bersihin sisa kotoran di wajah kita, dan juga harganya affordable dong. Nah pas banget nih, produk-produk lokal juga lagi gencer banget nih ngeluarin first cleanser yaitu cleansing balm gitu, dimana harganya juga murah-murah banget di bawah 50 ribuan semua. Dan so far sih setelah aku pakai ketiga cleansing balm ini, menurut aku lumayan terkejut ya sama hasilnya. Walaupun harganya tuh termasuk kayak affordable banget, tapi kualitasnya tuh juga nggak main-main. So ya, basa-basinya udah, selanjutnya aku bakal jelasin detail ketiga produk ini dan beberapa tes pemakaian untuk ketiga produk ini, mulai dari tes kelembapannya, habis itu tes dalam membersihkan pori-pori, sama tes dalam kecepatan untuk membersihkan makeup. Dan kita lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, jadi ini dia ketiga cleansing balm yang bakal aku battle review kali ini. Yang pertama ada Clean Face Cleansing Balm, harganya cuma 25.000 aja. Kalau klaimnya sih cocok ya untuk all skin type. Ukurannya 25 gram, jadi kecil gitu dan mudah dibawa kemana-mana. Dan dari packagingnya itu ada penutup double-nya, jadi lebih higienis dan dapat spatula juga. Dan untuk teksturnya tuh lebih padat, tapi pas diaplikasikan di kulit tuh kayak langsung lumer gitu. Terus selanjutnya ada Just Mist Deep Clean Cleansing Balm, harganya 28.000. Ini klaimnya juga cocok untuk all skin type, dan packagingnya juga sama, ada penutup double dan spatula juga. Terus untuk teksturnya ini tuh lebih creamy dibandingkan yang Clean Face. Dan pas diaplikasikan di kulit juga cepet banget meltnya. Terus yang terakhir ini dari Madame G Melt It Off, harganya cuma 38.000. Yang punya aku ini variannya peach, yang cocok untuk normal to dry. Ada penutup double-nya juga, dapat spatula juga, dan ini desainnya sangat fungsional, jadi spatulanya tuh kayak nggak gampang hilang gitu. Dan untuk teksturnya ini yang paling creamy dibandingkan Clean Face sama Just Mist. Pas diaplikasikan di kulit juga kelihatan banget kan kayak langsung lumer gitu. Dan ini perbandingan tekstur antara 3 cleansing balm ini. Nah, sekarang aku bakal melakukan tes untuk menghapus makeupnya. Ini ada lip tint, lip tint sama eyeliner. Yang pertama aku pakai dari yang Clean Face dulu. Aku pakai secukupnya aja, dan ini aku kasih timer biar teman-teman tahu apakah yang dari Clean Face ini benar-benar cepat atau enggak untuk bersihin makeupnya. Dan di detik ke-14 untuk yang Clean Face ini udah bisa menghapus eyeliner. Dan bener-bener bersihnya tuh di detik 20. Kalau untuk lip tintnya udah hilang dari awal, tinggal sisa ngebersihin lip tintnya aja. Untuk membersihkan lip tint menurut aku agak sedikit lama dan memerlukan sedikit effort gitu. Dan ternyata sampai ke detik 47 untuk stand lip tintnya masih belum bisa kehapus dengan sempurna. Jadi untuk yang Clean Face ini tuh belum optimal banget untuk bersihin stand dari lip tint. Terus selanjutnya dari yang Just Mist, aku pakai secukupnya juga. Ini aku mulai timernya, ini nggak aku percepat sama sekali. Untuk yang Just Mist ini menurut aku tuh agak sedikit lebih lama ya untuk membersihkan makeupnya. Ini udah di detik ke-14, ternyata baru lip tintnya aja yang kehapus. Untuk lip tint sama eyeliner masih ada. Tuh, seperti teman-teman lihat kan, masih agak sulit untuk bersihin eyeliner sama lip tintnya. Ini bahkan udah hampir 30 detik. Dan ini aku bersihinnya agak sedikit pakai tenaga gitu biar cepet kehapus. Nah, udah masuk ke detik ke-40, ternyata eyeliner sama lip tintnya juga masih belum hilang dengan sempurna. Agak lama juga ya. Dan ternyata untuk eyeliner itu baru kehapus sekitar hampir 1 menit gitu. Tinggal stand lip tintnya. Untuk stand lip tintnya ini hampir 1 menit. Ternyata nggak bener-bener hilang, masih kelihatan banget itu standnya. Dan kesimpulannya untuk yang Just Mist ini tuh bisa sih untuk bersihkan makeup, tapi agak memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan yang Clean Face. Ini perbandingan Just Mist sama yang Clean Face. Terus lanjut untuk yang Madame G. Untuk yang Madame G ini bersihnya lebih cepat dibandingkan yang Just Mist, tapi agak sedikit lebih lambat dibandingkan yang Clean Face. Tapi di detik ke-30 udah mulai hilang untuk eyeliner sama lip creamnya.
ternyata untuk yang Madam G ini tuh lebih ampuh untuk ngebersihin lip tint. Seperti teman-teman lihat, ini bener-bener hampir hilang, beda banget sama yang Clean Face sama Jasmine tadi. Makanya aku bilang untuk yang Madam G itu lebih unggul untuk bersihin lip tint. Terus lanjut untuk tes menghapus maskara. Yang pertama aku battle dulu yang antara Jasmine sama Clean Face. Seperti teman-teman lihat, aku pakai dengan takaran yang sama. Terus aku kasih timer juga biar teman-teman bisa tahu tepat untuk bersihin maskara di mata aku. Kalau sekilas kita lihat kayak hampir sama ya, di detik yang sama-sama ngelunturin sisa-sisa maskaranya. Dan menurut aku untuk yang Jasmine sama yang Clean Face ini tuh nggak bikin mata perih, masih nyaman-nyaman aja di mata aku untuk bersihin area mata kayak gini. Dan ya seperti teman-teman lihat, di detik ke-30 untuk maskara tuh langsung luntur. Dan lanjut aku bersihin pakai kapas. Dan gini hasilnya, benar-benar bersih ya. Ini yang untuk Clean Face. Saya teman-teman lihat benar-benar bersih, nggak ada sisa maskara sama sekali. Dan ini yang untuk Jasmine sama, benar-benar bersih juga. Dan ini perbandingan kapasnya antara yang Clean Face sama yang Jasmine. Kalau menurut aku kayak lebih ngangkat yang Clean Face, karena area kapas yang Clean Face ini kayak jauh lebih pekat gitu warna hitamnya. Jadi kesimpulannya kalau di aku untuk yang Clean Face itu jauh lebih ngangkat maskara dibandingkan yang Jasmine. Terus aku lanjut pakai Madam G-nya untuk bersihin maskaranya. Aku pakai secukupnya juga dan aku kasih timer juga. Jujur aja ya, untuk yang Madam G ini, duh maaf banget, itu bikin mata bener-bener perih. Dan teman-teman lihat, sebenarnya mungkin nggak lama ya untuk bersih maskaranya, cuman aku tuh udah kadung kayak ngerasa nggak nyaman dan keperihan gitu. Jadi tuh aku kayak pelan-pelan gitu untuk gosoknya, karena mataku tuh di posisi bener-bener perih banget. Dan seperti teman-teman lihat, aku tuh kayak ya pun se-struggle itu buat nahan perihnya. Tapi bisa dibilang untuk Madam G ini lumayan cepet loh untuk bersihin maskaranya. Dan kayak gini hasilnya, bisa teman-teman lihat kan, mataku tuh benar-benar merah dan berair gitu saking perihnya. Terus pas aku lap pakai kapas, sebenarnya sih hasilnya oke-oke aja, bener-bener bersih. Cumanya gitu, kenapa perih banget pokoknya di mata aku. Apakah kulit mata aku yang sensitif, aku juga nggak tahu. Dan ini hasilnya di kapasnya dibandingkan yang Jasmine sama Clean Face, menurut aku yang Madam G ini lebih maksimal lagi untuk ngangkat maskaranya, karena di kapasnya tuh kelihatan kayak paling hitam gitu. Dan tentu aja aku juga bakal tes ketiga cleansing balm ini untuk full face makeup. Yang pertama aku battlein dulu yang Clean Face sama Jasmine. Ya seperti teman-teman lihat, pas aku aplikasikan untuk foundation dan concealer udah mulai kehapus sebelum detik ke-10. Tinggal bersihin area mata sama sisa-sisa lip tintnya. Dan di bawah 1 menit seperti teman-teman lihat udah kehapus semua. Dan ini hasil untuk yang Jasmine sama Clean Face. Ini setelah aku bilas, aku tes lagi pakai micellar water untuk cek masih ada residu atau enggaknya. Ini hasil yang dari Clean Face. Menurut aku udah lumayan banget, residunya tuh minim banget. Terus lanjut tekan Jasmine, ini hasilnya. Dibandingkan yang Clean Face, justru residu dari yang Jasmine ini agak sedikit lebih banyak. Terus lanjut aku battlein yang Madam G sama yang Clean Face. Takaran juga hampir sama juga seperti yang sebelumnya. Sebelum detik ke-10 untuk foundation sama concealer udah mulai kehapus, tinggal PR ngapusin area mata sama area bibirnya. Terus habis itu aku bilas, dan ini hasilnya. Dan aku tes lagi residunya pakai micellar water. Untuk yang Madam G ini residu itu minim banget, hampir nggak kelihatan. Jadi untuk yang Madam G ini benar-benar optimal banget untuk bersihin makeup. Sedangkan untuk yang Clean Face residunya juga minim. Tapi kalau kita bandingkan kapasnya, untuk yang Clean Face ini tuh residu lebih banyak dibandingkan yang Madam G. Terus ini perbandingan sisa residu di kapas antara Clean Face, Jasmine sama Madam G. Kalau dari perbandingan antara ketiga ini, menurut aku yang paling minim banget residunya itu dari Madam G. Yang berarti untuk Madam G itu lebih optimal untuk membersihkan makeup dibandingkan Clean Face sama Jasmine. Terus selanjutnya untuk bersihkan pori-pori, aku mulai dari Clean Face juga. Ini kondisi pori-pori aku ya, ini kondisi kulit pori-pori yang agak lumayan kotor dengan tumpukan debu sama sisa-sisa sunscreen.
Dan ini aku tes pakai mikroskop digitalnya aku. Dan ya sekarang langsung aku aplikasiin aja di kulit wajah aku. Pakai secukupnya aja. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, untuk teksturnya kan awal kayak agak padat gitu. Ternyata pas diaplikasikan ke wajah, ternyata dia tuh kayak cepet gitu meltnya. Jadi kerasa nyaman-nyaman aja sih pas aku gosok-gosok area kulit wajah aku. Nggak kerasa yang terlalu berminyak, nggak terlalu seret juga, dan nggak panas gitu. Pokoknya feelnya nyaman-nyaman aja. Dan yang aku notice untuk yang clean face ini sih, menurut aku belum bisa ya kalau untuk membersihkan atau ngangkat komedo gitu. Habis itu aku bilas pakai air aja, dan setelah aku bilas, aku cek lagi kelembapan kulit aku pakai skin moisture analyzer-nya aku, dan ternyata hasilnya oke-oke aja. Kelembapan kulit aku masih terjaga banget. Jadi kesimpulannya untuk clean face cleansing balm ini tuh nggak bikin kulit kering. Dan ini kondisi kulit aku setelah pakai cleansing balm dari Clean Face-nya. Menurut aku untuk bersihin sisa kotoran kayak debu sama sisa sunscreen tuh udah oke banget. Dan biar lebih valid lagi, aku cek lagi pakai mikroskopnya aku, dan ya menurut aku sih udah oke lah. Ya walaupun komedo masih kelihatan, cuman perbandingan yang tadi before sama afternya tuh udah lumayan banget. Pori-pori aku udah kelihatan lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Terus sekarang aku lanjut untuk pakaian Just Mist. Ini aku cek dulu kelembapan kulit aku sebelum pakai cleansing balm dari Just Mist-nya. Seperti teman-teman lihat, ini agak lumayan kering. Terus aku cek juga pakai digital mikroskopnya aku untuk cek sisa kotoran di pori-pori kulit wajah aku. Terus tinggal lanjut aku pakai aja, aku pakai secukupnya karena teksturnya lebih creamy dibandingkan yang Clean Face. Itu kerasa kayak lebih licin gitu pas aku gosok-gosok area kulit wajah aku. Nyaman juga, nggak kerasa terlalu berminyak, nggak seret, dan nggak bikin panas juga. Untuk yang Just Mist ini tuh menurut aku belum bisa untuk mengangkat atau menghilangkan komedo. Dan ini kondisi wajah aku setelah aku bilas. So far sih oke, aku suka hasilnya. Lumayan bersih, dan pas aku cek pakai skin moisture analyzer-nya aku, hasilnya juga cukup memuaskan karena kelembapan kulit wajah aku tuh jadi lebih bertambah dibandingkan sebelumnya. Terus tinggal aku cek juga untuk kondisi pori-pori aku setelah pakai cleansing balm-nya. Dan ya seperti teman-teman lihat, untuk pori-pori benar-benar bersih. Terus lanjut untuk yang Madame G-nya, aku cek juga kelembapan kulit aku sebelum pakai yang Madame G, lagi cukup normal. Terus aku cek juga pakai mikroskop, ya seperti biasa agak kotor. Aku lanjut untuk pakai yang Madame G-nya, pakai secukupnya juga. Terus tinggal diolesin ke kulit wajah aku. Untuk ke Madame G ini menurut aku lebih creamy dibandingkan yang Just Mist sama yang Clean Face. Jadi pas diaplikasikan di kulit tuh kayak jauh lebih licin dan jauh lebih nyaman. Itu ternyata nggak terlalu bisa untuk membersihkan komedo. Dan ini hasilnya setelah aku bilas. Untuk hasilnya sih menurut aku dari ketiga cleansing balm ini sama-sama aja, sama-sama bersih semua, nggak kerasa yang lengket gitu. Terus pas aku cek pakai skin moisture analyzer juga kelembapannya tetap sangat-sangat bertambah, dan pori-pori aku juga tentu aja bersih setelah pakai yang Madame G ini. Nah, teman-teman udah lihat kan di segmen sebelumnya menurut teman-teman gimana? Apakah ketiga cleansing balm ini benar-benar worth it atau enggak? Dan sekarang seperti biasa aku bakal ngasih pendapat pribadi aku terhadap ketiga produk ini. Oke, pertama aku bakal ngasih pendapat pribadi aku ke yang paling murah dulu. Ini yang dari Clean Face. Itu harganya cuma 25 ribuan aja. Dapat ukuran segini menurut aku sih ini udah cukup banget untuk harga 25 ribu. Nggak terlalu yang sedikit banget, udah oke lah. Terus untuk wanginya itu juga enak banget, yang seger lembut gitu. Dan dari tekstur balmnya itu lebih padat dibandingkan dua cleansing balm lainnya. Tapi walaupun tekstur ini padat, pas diaplikasikan di kulit itu cepat banget melumernya. Jujur aku lumayan amazed sih sama cleansing balm dari Clean Face ini. Dia kan harganya yang paling murah ya, tapi di wajah aku untuk yang Clean Face itu lebih cepat untuk bersihin makeup. Apalagi kayak eyeliner, lip tint, sama mascara itu cepet banget untuk ngelumerinnya. Dan yang paling bagus lagi dari Clean Face ini adalah dia tuh nggak bikin mata jadi perih. Jadi emang bagus banget untuk bersihin area mata karena emang nggak bikin perih sama sekali. Karena yang untuk Clean Face ini cepet untuk bersihin makeup. Jadi pas kita bersihin makeup tuh kayak nyaman banget, nggak kerasa ya harus digosok-gosok banget gitu loh. Jadi digosok-gosok sebentar aja dia udah lumer. Abis itu ya udah tinggal dibersihin pakai second cleanser. Jadi kayak lebih mempercepat waktu dan nggak bikin kulit kayak iritasi karena keseringan digosok. Abis itu pas dibilas pakai air, residu juga cepet hilang. Tapi ya gitu, karena ini emang fungsinya sebagai first cleanser, tentu aja masih ninggalin sedikit residu gitu. Tapi menurut aku tuh masih bisa dimaklumi. Karena kemarin pas aku coba bilas ini pakai air doang tanpa facial wash, abis itu aku bersihin lagi pakai micellar water, dia tuh masih ninggalin sedikit banget residu. Tapi menurut aku tuh masih oke banget, masih nggak masalah banget karena sedikit residu itu masih bisa kita bersihin pakai second cleanser. Terus after pemakaian ini setelah aku bilas tuh nggak bikin kulit jadi kering dan ketarik gitu, masih kerasa lembab banget. Karena setelah aku tes pakai skin moisture analyzer-nya aku, lembaban kulit aku tuh masih bagus banget. Kesimpulannya ini tuh nggak bikin kering sama sekali. So ya kalau aku pribadi sih aku suka banget sama cleansing balm dari Clean Face ini karena harganya murah banget ya kan, cuma 25 ribu loh. Tapi ternyata kualitasnya sebagus itu. Jadi ya kalau aku sih sangat-sangat rekomendasikan ini.
Nah, terus untuk bersihin kulit wajah tanpa makeup atau enggak misalkan teman-teman cuma pakai sunscreen aja sehari-hari, kalau aku ini juga udah oke banget. Itu bisa ngangkat sisa sunscreen dan kotoran di pori-pori wajah teman-teman dengan bagus juga, karena aku cek juga kemarin pakai mikroskopnya aku, dan untuk yang clean face ini benar-benar oke banget untuk bersihin pori-pori di kulit. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya untuk yang clean face ini tuh bisa untuk menghilangkan komedo atau enggak, kalau menurut aku sih enggak ya, karena emang tujuannya bukan buat itu. Tapi kalau untuk mencegah pertumpukan komedo, menurut aku ini bisa banget. Nah, terus lanjut untuk harga menengahnya, ini yang dari Jasmine, harga tuh kisaran 27.000 sampai 28.000-an, dan dibandingkan ketiga cleansing balm ini dia paling kecil ukurannya, dan secara tekstur juga menengah, nggak sepadat yang clean face tapi juga nggak selembut yang Madam G. Ini tuh di tengah-tengah gitu, dan wanginya tuh menurut aku tuh ini yang paling enak, kayak wangian bedak bayi gitu. Terus untuk formasi dalam bersihin makeup menurut aku sih lumayan, tapi nggak secepet yang clean face, masih butuh sedikit effort dan memakan waktu cukup lebih lama dibandingkan yang clean face untuk bersihin makeup, apalagi makeup yang waterproof gitu. Pertama untuk lip tint, eyeliner sama mascara, untuk yang Jasmine ini tuh cukup lumayan lama untuk bersihinnya. Terus untuk Jasmine ini tuh nggak perih di mata juga, jadi masih aman juga untuk bersihin area mata karena nggak bikin perih. Habis itu setelah dibersihin pakai air biasa juga lumayan banget hasilnya tuh. Emang sih masih ada sedikit residu sama yang seperti clean face tadi, tapi masih bisa dimaklumi. Dan setelah dibilas juga kerasanya tuh enak banget, nggak kerasa yang ketarik gitu. Kulit wajah aku tuh masih kerasa yang lembab dan lembut gitu, karena setelah aku bandingin kelembapan kulit aku sebelum dan sudah pakai ini, ternyata setelah pakai ini tuh justru kelembapan kulit aku tuh kayak jauh lebih lembab dibandingkan aku sebelum pakai ini. Jadi ini oke banget untuk teman-teman yang punya kulit kering, karena benar-benar bisa menambah kelembapan di kulit teman-teman. Terus untuk bersihin kulit wajah yang cuma pakai sunscreen doang tanpa makeup, menurut aku juga oke banget, bisa banget ngangkat sisa kotoran dan sisa sunscreen di pori-pori wajah kita dengan maksimal. Jadi untuk harga 27.000 tuh menurut aku udah cukup bagus. Terus yang terakhir ini yang paling mahal, ini dari Madam G, itu harganya sekitar 35.000 dan ukurannya paling gede dan isinya yang paling banyak. Personally aku suka banget sama bentuk packagingnya, walaupun agak lebih gede dan memakan banyak tempat gitu, cuman kayak packagingnya tuh kayak cantik gitu. Sorry ini agak berantakan, tapi ini di bagian sini tuh ada tempat spatula gitu, jadi spatula nggak gampang hilang, karena spatula yang dari clean face sama yang Jasmine sudah hilang atau kemana, karena emang nggak ada tempat kayak gininya. Terutama untuk orang ceroboh kayak aku, mungkin lebih cocok dengan packagingnya model yang kayak gini ya. Jadi menurut aku sih good job untuk Madam G ya, karena desain packagingnya tuh sangat fungsional sekali. Terus dari segi kualitasnya menurut aku nih juga oke-oke aja. Dari teksturnya ini termasuknya tuh yang paling lembut dibandingkan teman-temannya, karena tekstur yang paling lembut ini jadi kayak lebih enak banget pas diaplikasikan di kulit, karena yang Madam G ini kayak langsung lumer gitu. Terus pas mijit-mijit kulit tuh kerasa banget enaknya dan gampang banget untuk bersihin makeupnya. Tapi yang aku notice untuk yang Madam G ini tuh jauh lebih cepat untuk membersihkan lip tint sama mascara dibandingkan dua produk lainnya. Tapi untuk bersihin eyeliner malah yang agak lama, aku juga nggak tahu kenapa. Pokoknya itu lebih cepat untuk bersihin lip tint sama mascara aja. Sedangkan untuk eyeliner menurut aku agak lumayan lama pudernya pakai ini. Sebenarnya tuh aku hampir naruh ini sebagai favoritnya aku, tapi maaf banget untuk yang Madam G ini ada satu kekurangan yang sebenarnya tuh oke-oke aja, tapi menurut aku tuh bikin aku nggak nyaman, yaitu untuk cleansing balm dari Madam G ini bikin mata aku perih. Jadi pas aku bersihin kayak sisa maskara, eyeliner sama eyeshadow di area mata tuh, pas aku gosok-gosokin tuh, padahal aku gosoknya nggak kencang-kencang banget dan aku pakai produknya juga yang nggak terlalu banyak gitu, tapi kerasa kayak aduh kok perih banget gitu. Jadi untuk Madam G saran aku mungkin bisa direformulasi lagi biar nggak bikin mata perih gitu. Oke lanjut, dan sama seperti teman-temannya, untuk yang Madam G ini setelah dibilas pakai air pun masih ninggalin sedikit residu, tapi masih oke banget, nggak masalah, karena sisa residunya masih bisa kita bersihin pakai second cleanser. Dan setelah bilas itu juga nggak bikin kulit kerasa ketarik, kerasa lembut banget, lembab banget, karena setelah aku tes pakai skin moist analyzer aku, ternyata kelembapannya jadi nambah, jadi lebih lembab gitu kulitnya aku, nggak bikin kulit kerasa ketarik, nggak ada sisa minyak gitu, pokoknya masih nyaman-nyaman aja. Cuma itu jadi kurangnya bikin mata perih, aduh. Dan untuk bersihin sisa kotoran dan sisa sunscreen di pori-pori wajah kita juga oke banget. Nah jadi itu dia pendapat pribadi aku terhadap ketiga cleansing balm ini. Sebenarnya sih untuk ketiga cleansing balm ini sih oke-oke aja, semuanya bagus, tinggal dibalikin lagi ke teman-teman butuhnya cleansing balmnya seperti apa. Tapi kalau aku disuruh pilih mana yang paling aku suka tuh yang dari Clean Face ini, karena secara harga dia yang paling murah. Abis itu dari secara kualitas itu juga yang lebih unggul dibandingkan teman-temannya. Clean Face ini menurut aku tuh cocok untuk semua kalangan, baik teman-teman yang suka pakai heavy makeup ataupun yang nggak suka pakai makeup. Menurut aku nih oke banget dan bisa untuk keduanya.
Tapi kalau misalkan teman-teman mencari harga yang di tengah-tengah dan kebutuhannya cuma untuk bersih makeup sehari-hari, menurut aku sih Justice sudah lebih dari cukup. Dan untuk Madame J juga kualitasnya hampir sama kayak yang Clean Face ini, cocok untuk makeup daily ataupun heavy makeup sekalipun. Cuman ya emang sedikit bikin mata perih. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak masalah dengan itu, ini coba aja nggak apa-apa, karena emang secara kualitas dia bagus banget. Tinggal teman-teman milih mau yang kayak gimana dulu, karena semuanya bagus. Karena kayak seneng nggak sih kalau misalkan produk lokal tuh ngeluarin produk-produk yang bagus tapi harga tuh sangat-sangat affordable. Karena itu support produk lokal guys, karena produk lokal juga nggak main-main kualitasnya, cocok untuk kantong-kantong kering. Nah jadi itu dia video review aku kali ini, semoga bisa ngebantu teman-teman yang lagi nyari cleansing balm dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang sangat-sangat bagus, dan semoga produknya cocok juga untuk teman-teman. Komen di bawah kalau misalkan teman-teman mau di review ke produk skincare ataupun body care lainnya, dan maaf banget kalau misalkan video ini banyak kurangnya, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.